Kita buka kembali Amsal Fatsal yang keempat. Dan kita akan meneruskan pelajaran dari kitab Amsal Salomo. Kita sudah sampai ayat 22 apa? 22 sudah ya. Amsal Fatsal 4 kita akan membaca ayat 23 sekarang. Di dalam ayat ke-23 kita baca bersama-sama. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di dalam salinan bahasa Inggris, peliharalah hatimu dengan seluruh kerajinan, karena dari sanalah, dari dalamnya adalah persoalan-persoalan kehidupan. Jadi nampaknya hati kita menjadi sumber. Bisa diulangi, hati itu sumber. Kita balik, sumber itu ada di dalam hati. Nah, kita akan melihat satu ayat yaitu mengenai peliharalah. Di dalam bahasa Ibrani dipakai kata natsar, pakai R, N-A-T-S-A-R. Kalau N-A-Z-A-R, nazar, itu berjanji kepada Tuhan. Kalau ini natsar, peliharalah. Ya. Hatimu, dipakai kata leb, ya, bahasa Yunani kardio, bahasa Ibraninya leb, L-E-B. Dengan segala kerajinanmu, mismar, ya, dengan segala kerajinanmu. Kata mismar berarti juga menjaga, berarti juga kalau saudara naik motor, dulu saya suka naik motor, daripada pakai jaket, jaket itu masih tembus angin, saya taruh koran di dalam. Dan kalau koran di dalam, saya lari berapapun, angin tidak akan tembus badan saya, hanya tiupannya saja, tapi tidak akan membuat masuk angin gitu. Jadi kalau mau naik motor, saya pakai koran, taruh di dalam, baru jaket. Ya. Dari kata itulah Mitsmar berkata. Nah, di dalam Amsal Fatsal 22 ayat 5 mengenai menjaga, duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjaga diri, sama katanya, menjauhi orang yang serong hatinya itu. Dijauhi, ya. Dalam Amsal 23 ayat 19, di sana dikatakan, "Hei anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak, tujukanlah hatimu ke jalan yang benar." Beberapa ayat kita baca, kita menemu kata hati. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Ya. Contoh, saya tidak bisa melihat sebelah kanan saya, tapi kalau wajah saya tujukan ke sana, saya bisa lihat di sana. Nah, di dalam dunia ini ada begitu banyak jalan. Ada jalan yang kelihatannya seperti menuju ke hidup, tapi akhirnya menuju maut, kata Amsal. Ada jalan yang lebar dan ada jalan yang sempit. Sebab Yesus sendiri berkata, "Aku adalah jalan, kehidupan, dan kebenaran." Maka dikatakan, "Hei anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak, tujukanlah hatimu ke jalan yang benar." Di dalam Amsal 28, kalau tidak salah ayat ke-26, dia berbunyi begini.
Siapa percaya kepada hatinya sendiri, siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Bebal itu lebih dari bodoh. Sudah tahu itu salah, masih dilakukan, itu orang bebal. Tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Tadi malam saya baru bisa tidur 4:30 pagi, karena pulang sampai 1:30 dan 4:30 baru tidur, dan jam 8 harus pergi ke Cipanas karena jam 9 di Cipanas ada 60 hamba Tuhan berpuasa 3 hari 3 malam di Hotel Setia. Ya, dan ada satu keluarga yang selalu menjadi sponsor. Jadi itu hamba-hamba Tuhan di Pantai Utara, 60 orang. Ada yang datang dari Lampung, ada yang datang dari Jakarta, ada yang datang dari Banten. Mereka berkelompok, ya, 3 bulan sekali kumpul, dan keluarga inilah yang mempersiapkan bayaran hotel, mempersiapkan makanan dan sebagainya. Ya. Mereka minta saya membawa firman di sana. Dan saya bawa firman dan saya bicara sedikit tentang hati ini. Ya. Sebab dikatakan kepada siapa percaya kepada hatinya sendiri, perasaan kita, hati kita sendiri, adalah orang yang bodoh, bebal. Tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Nah, masih di dalam pemeliharaan kita naik ke depan ke Kitab Ulangan pasal 4 ayatnya yang ke-9. Ulangan pasal 4 ayat 9. Ini perjanjian Tuhan buat kita. Sama-sama kita baca ya. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu, beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Jadi harus dari sekarang, saudara, harus dari kecil. Anak itu, apa cucu kita. Kalau saya baca cicit, berarti saudara kita diberi kesempatan bisa melihat cicit. Ya, kok nggak ada yang percaya? Saudara mau lihat cicit apa tidak? Apa mau lihat cucut? Cucut itu di pasar juga banyak, ikan cucut. Ya, tetapi cucu dan cicit, ya, cucu, cicit itu anaknya cucu. Ya. Dan ibu siapa nih? Wi Kam Chow, ibu itu, ya sudah bisa lihat cicit. Ya. Mungkin bapak ibu mertua saya juga lihat cicit ya. Ya mungkin sudah. Sudah ya. Pertama, berhati-hatilah. Bicara tentang hati. Berhati-hatilah. Jadi pertimbangkan dengan hati. Berhati-hatilah, berhati-hatilah. Nah, sekarang kita mau dengar bapaknya dari Salomo, yaitu Daud. Dia menulis dalam Mazmur 139. Oh, ini mungkin Mazmur Salomo ya, tapi mungkin Mazmur Daud ya. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Jarang orang berdoa seperti Daud. Ujilah aku. Dan kenalah pikiran-pikiranku. 24. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ada haleluya. Coba saudara praktek. Tuhan, uji hati saya supaya hati saya itu selalu betul di depan Tuhan. Ya, selalu benar di hadapan Tuhan.
Uji hati saya. Tadi ada satu hamba Tuhan, suaranya keras. Ini puasa 3 hari 3 malam bersaksi, suaranya keras, semangat. Lalu hamba Tuhan di sebelah saya bilang, dia umurnya 80 tahun. Wih, kurus tapi suara keras. Dia punya tulang, ya, seperti keropos, mau sakit pinggang. Tetapi dia percaya kepada Tuhan, dia baca ayat dari firman Allah. Betul, firman Allah itu obat. Dia baca, ya, bersukacitalah, ya. Kau sudah ganti pakaian kabungku dengan nyanyian. Jadi dia menari, dia menyanyi di depan jemaat. Dan kesembuhan datang. Dan suaranya keras itu luar biasa. Ya, dia kerja di bulak kapal di daerah pantai, ya, dekat Cilosari sana. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah, mula-mula diuji. Kalau jalanku serong, dia minta, tuntun saya kembali di jalan yang kekal. Sebab kalau jalan serong, itu kepada kematian. Jalan hidup, itu kepada jalan kekekalan. Artinya jalan itu tidak ada putus-putusnya. Saudara hidup sampai selama-lamanya. Ya. Nanti kita berpindah dari dunia yang sementara kepada alam yang kekal, alam yang selama-lamanya. Either one, salah satu. Apa kita di sorga selama-lamanya atau di neraka. Dan saya berharap kita semua ketemu lagi di sorga bersama-sama. Ada yang sudah mendahului, ya. Saya ditinggal sendiri di sini, ada yang sudah mendahului kita, ya. Ada hamba-hamba Tuhan. Dulu Om Rompas pengerja ayah saya, sekarang dia sudah mendahului. Dia jadi ketua MD 40 tahun. Ya, luar biasa. Luar biasa. Tidak seperti tidak ada gantinya. Ya, luar biasa. Dan itu sebabnya saudara-saudara, mari kita jaga hati kita. Masih dalam pelihara hati, Yeremia 17 ayat 9. Yeremia 17 ayat 9. Ini mengenai kelicikan hati kita ini. Betapa liciknya hati. Ini Nabi Yeremia loh yang bilang. Firman Allah yang disampaikan melalui mulut Yeremia. Hati kita itu licik. Hati saya itu licik terhadap saya. Hati saudara licik terhadap saudara. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Serigala licik. Anjing liar licik. Ya. Tapi hati kita lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Di rumah saya ada batu, tapi dari kayu. Kayu yang sudah jadi fosil, ya jadi batu. Itu kenalan saya yang jual batu di Pondok Indah. Dia suka datang biasanya seminggu sekali. Sekarang sudah lama tidak datang. Istrinya pakai kursi roda. Ternyata kayu bisa jadi batu, saudara. Kalau tertimbun fosil itu bisa jadi batu. Dan di Amerika ditemukan waktu digali kerangka, apa tuh binatang yang besar itu? Dinosaurus itu. Panjang sekali. Tulang-tulangnya sudah keras seperti batu. Sekarang dipamerkan di Amerika. Besar panjang. Jadi ada binatang. Dinosaurus itu ada. Zaman-zaman dulu itu. Kalau hati sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Berarti saudara sendiri, saya sendiri tidak bisa tahu. Kalau sudah menjadi membatu. Matahari sama, saudara. Kalau dia bersinar kepada mentega, mentega itu meleleh. Tapi kalau bersinar kepada tanah, tanah yang basah jadi kering,
Kalau tidak ada hujan kering, terus terbelah. Kenapa di gereja ada pecah belah? Karena hatinya sudah membatu. Saya harap hati saudara dilumerkan oleh kasih sayang Tuhan. Sehingga hati kita bisa dibentuk, bisa jadi kue tart, bisa jadi kue ini. Karena mentega dipakai di mana-mana. Dipakai di sini, bisa kasih makan tape saja pakai mentega. Makan singkong dikasih mentega, sampai ada singkong mentega dan sebagainya. Ya. Kena sinar matahari dia meleleh. Ada orang kalau dengar firman Allah hancur hati. Mudah diajar, mudah berubah. Tapi ada yang biasa-biasa aja. Tidak ada perubahan, biasa ini khotbah biasa. Tidak ada. Di hatinya tidak ada sesuatu yang berubah. Hati-hati saudara.